Selamat datang pulang di channel Ulun dimanapun bobohan pian berada. Hari ini Ulun hendak sedikit review SHF keluaran lama, series lama, yaitu series Kamen Rider Gaim. Ini ada SHF yang keluaran pertama ya kalau nggak salah. Dia masih boxnya masih kotak kayak gini. Nah, lihat di sini ada tertulis SHF Figure Art Kamen Rider Gaim Orange Arm. Sini bahasa Jepang, ini bahasa Inggrisnya ya. Ini. Dan di sini ada foto figurnya, yaitu Kamen Rider Gaim, dan ini bandainya aja masih bandai merah. Sekarang kalau nggak salah udah bandai biru ya. Ini ada logo Tamashii Nation dan logo Toei. Di sini ada logonya Kamen Rider Gaim, dan ini pastinya di sini ada jendelanya dan dilapisi mika, yaitu di sini gambarnya bermotif orange arm ya, atau jeruk, dan langsung kita bisa melihat figurnya, yaitu Kamen Rider Gaim Orange Arm. Lihat sampingnya kayak gini saja, Gaim Kamen Rider Gaim Orange Arm SHF Figure Art, dan ada jendela mikanya. Di bawahnya ini sampingnya sama, atasnya juga sama. Ini ada rabat sedikit ya. Dan belakangnya ini kita lihat dari bawah dulu, ini warningnya. Dan di sini ada figurnya yang bisa diposekan kayak gini. Dan di sini juga ada dapat lock sheetnya. Ada dua lock sheet, yang udah kebuka sama yang masih ketutup. Ini dia, ini beltnya, Sengoku driver. Ini dia penampakan mukanya Gaim yang udah ini lensanya ini udah berbentuk seperti jeruk, irisan jeruk. Dan ini dia, dan langsung aja kita buka. Nanti kita buka ya. Di sini yang kita dapat adalah satu nih figurnya, dan di sini juga ada background warna silver. Dan pastinya kalau zaman dulu itu nggak ada di sini ya, tapi dia ada di sini langsung. Buku petunjuknya cuma satu lembar kayak gini. Tadi sini udah dapat 5 pasang tangan ya, 5 pasang tangan kayak gini. Dan ini dia petunjuknya, locksetnya bisa dimasuk di anak samping ya, dan ini bisa di depan, ini pedangnya, dan dua pedang ini bisa disatukan ya. Langsung aja kita buka ya. Kita dapat di sini ada 5 pasang tangan kayak gini, figurnya, 2 buah lockset, ini lockset 1, lockset 2, dan 2 buah pedang. Dan ini dia, kita dapat figurnya, 1 figur, 2 pedang, 2 buah lockset yang sudah tertancap di Sengoku driver sama yang biasa. Dapat 5 pasang tangan ya ini. Dan kita lihat langsung aja 5 pasang tangannya itu adalah satu, yaitu yang mengepal yang langsung udah di figurnya ya. 2, kita dapat yang relax hand, atau bisa juga yang megang lockset kayak gini. Yang kedua, dan yang ketiga itu bingung juga sih saya, bentuknya hampir sama semua. Kayaknya lagi megang senjata Daimarunya ini ya. 4 sama juga, cuman ini kayaknya yang mau posisi nembak ya, nembak kayak gini. Kan ada pistolnya ya di pistol satunya, dan ini juga posisi megang. Dan yang pastinya kita dapat satu lockset yang tertutup, ini nggak bisa dibuka ya. Nah, ini udah bisa dibuka, ini udah terbuka, juga bisa digerakkan.
nanti aja kita bahas. Dan kita dapat satu pedang bentuk irisan jeruk, Daimaru ya kalau nggak salah namanya. Ini bahannya plastik dan ini bagus loh, ada bentuk-bentukan irisan jeruknya di dalam, dan dia seperti pedang zaman kekaisaran Jepang. Dan juga pedang yang satunya ini berbentuk pedang biasa, hampir mirip pedang samurai, dan di sini juga ada pistolnya. Jadi pedang yang satu ini itu ada dua fungsi, satu bisa untuk senjata tembak dan satu untuk senjata menyerang, yaitu pisau atau samurai pedang. Dan yang untuk Daimaru dan yang pisau satunya ini dia bisa digabungkan kayak gini. Ini ada lubangnya ya, dan di sini ada, tinggal tancapkan kayak gini saja. Jadi dia seperti di filmnya ya, di seriesnya bisa digabungkan kayak gini. Kita pacu dulu dan langsung aja kita bahas ke figurnya. Di sini figurnya udah untuk tahun berapa ya, ini lupa saya, ini keluaran berapa, 2016 kali ya, lupa. Ini ya figurnya ya. Game ini kalau nggak salah di tahun 2013 tayangnya, dan berarti ini ada kemungkinan kalau nggak salah di 2013 juga, mungkin di pertengahan atau di akhir-akhir yang untuk rilis SHF-nya ini ya, entah 2013 atau 2014 lupa saya. Dan kita langsung aja lihat detailnya. Dari kepalanya ini keren sih, sudah ada visornya, itu udah berbentuk ada irisan-irisan jeruk di visornya, dan ini melambangkan Jepang sekali ya. Untuk helmetnya ini kalau nggak salah ini Masamune Date atau Date Masamune, dia ngambil bodinya dari sana. Dan ini untuk orange arm itu dia untuk samurai atau satria Jepang. Kalau untuk yang Baron kalau nggak salah yang second ridernya itu yang kesatria Eropa, makanya dia pakai tombak. Kita langsung aja kita lihat ini. Sini juga ada tonjolan-tonjolan jeruknya, kayak jeruk Bali ya. Ini ya. Ini juga. Jadi kalau yang untuk SH versi old ini dia nggak bisa dibuka, nggak salah. Ya nggak bisa dibuka, dia udah nyatu sama ininya. Kalau yang terbaru sekarang itu ada Shinshoku Seiho, itu dia bisa dibuka ini yang salah, dan malah bisa ditukar-tukar sama rider game yang di series game dirilis itu juga, yaitu sama Baron dan lain-lain. Kalau untuk yang versi old itu dia nggak bisa dibuka sama sekali ya, dia udah nyatu sama bodinya. Lihat di sini ya, versi emas. Nah di sini kelemahan saya versi old, nggak tahu ya sekarang ya sama atau enggak. Yang versi old itu yang untuk yang warna emasnya, apalagi yang kecil-kecil kayak gini, dia bisa pudar termakan zaman atau termakan usia, malah kadang-kadang bisa hilang. Saya beruntung ini masih ada dan masih terlihat bagus walaupun udah kusam, karena ini saya rawat sih. Dan ini juga di sini seperti jaring-jaring, ini kayaknya jaring-jaring yang membungkus jeruk itu kali ya. Ini di pahanya juga ada, dan di sini juga ada terlihat seperti apa ya, ini sweetnya, dan kakinya kayak gini. Ya ini untuk yang versi game itu udah lebih berisi ya badannya ya, nggak kayak versi Kuga Old yang saya bahas sebelumnya. Itu dia udah ceking banget,
nggak sesuai proporsi sama yang di series. Kalau ini dia udah mulai bagus, apalagi kalau nggak salah yang dimulai itu dari versi Kivala ya nggak salah, dia udah mulai bagus. Dan ini mengikuti rider sebelumnya, dan untuk proporsi badannya udah mulai berisi, mulai bagus, walaupun tidak sebagus yang versi Shinsaku Seiho sekarang ya, karena itu udah beberapa kali perbaikan. Ini dia, kita lihat untuk artikulasinya dia bisa kayak gini 360 derajat. Untuk kepalanya dia nengok kayak gini, bisa sampai ke bawah kayak gini, dan untuk bahunya dia bisa sampai sini, dan maksimalnya segini, dan bisa diputar juga. Ini di bicepnya atau di lengannya juga bisa, di tangannya sampai segini. Dia enggak double join ya, enggak seperti yang sekarang udah double join, dia sampai segini saja. Dan dia kalau nggak salah nggak ada kupu-kupunya ya, emang nggak ada bentuk kupu, karena dulu belum ada, nggak salah pergelangan tangannya. Samping sini juga sama. Kita langsung ke pinggang. Jadi bagian dada ada ya, dada dia sampai segini, ngentok kena body armornya ini, ke bawahnya kayak gini. Dia sama sih, nyatu dengan yang di pinggangnya. Dia bisa kayaknya bisa sih 360 derajat, cuman saya nggak berani. Untuk di bagian kaki dia sampai segini, mentok sampai segini, dan untuk ke sampingnya dia sampai sini. Sebenarnya bisa lebih lagi, cuman mentok di holdernya kayak gini. Ini udah ada kemajuan ya, karena pakai kayak gini untuk di kakinya. Nah, di kakinya udah double join, jadi dia bisa sampai segini kayak gini, dan depannya pasti ada. Untuk saya pasti ada, dia bisa jalan kayak gini. Nah, untuk artikulasi di bagian beltnya juga bisa, dia bisa kayak gini, gimmicknya ada, dan pastinya bisa dicabut tapi dengan perlahan ya. Nah, dan dia bisa dipasang di sini. Nah, jadi seakan-akan dia lagi finishing, langsung bisa kita pasang aja. Dan inilah untuk tampilannya. Dan kita bahas untuk kesimpulannya, yaitu adalah untuk kekurangannya. Mungkin beberapa gimmick tidak bisa dibentuk di sini, yaitu dengan di sini menyatu ya. Dan untuk harganya saat itu lumayan sih, sekitar 400 sampai 600 ribu. Mungkin ada waktu itu lagi digoreng sampai 1 jutaan, nggak tak, saya lupa. Tapi saya kemarin dapat di harga sekitar 350 atau 400 ya, lupa ya. Itu udah lama banget, sekitar tahun 2020 ya, lupa saya. Tahun 2002, oh ya pokoknya 2020 ke atas lah saya dapatnya. Ini di lelangan juga, jadi saya lumayan dapat yang murah kemarin itu. Dan untuk sekarang sih, untuk harganya ini masih berkisar di sekitar 250 sampai 400 tergantung dari kondisi fisiknya. Apabila lengkap mungkin bisa lebih mahal, kalau tidak ada box atau ada yang kurang mungkin lebih murah. Tapi kalian bisa juga cari lebih murah yang dapat di lelangan ya. Untuk kekurangannya mungkin beberapa gimmick nggak bisa,
seperti yang terkurung diganti form, tidak bisa karena dia udah melekat. Dan beberapa ada perbatasan pergerakan, nggak ada butterfly join di sini, jadi dia beberapa gerakan nggak bisa. Dan di holdernya itu harusnya sih ada strawberry sama nanas biar lengkap 3, tapi kita cuma diberi 2 dan itu pun sama-sama jeruk untuk lock seatnya. Dan untuk catnya itu kelemahannya itu yang di emas, yang apalagi yang di karet-karet ini ya, di catnya dia kalau seiring waktu dia akan kusam atau bahkan hilang sama sekali. Tapi untung saya jaga baik-baik sih, makanya masih ada. Itu aja untuk kelebihannya. Dia untuk proporsi lebih bagus dari SAF Kuga yang lama, dia udah lebih berisi, aksesoris juga lebih banyak, dan harganya lumayan murah sih. Pergerakan lumayan luas walaupun beberapa gimmick nggak bisa. Ini itulah karena ini SAF old dan sekarang sudah muncul SAF 50 tahun sama yang Shinsoku Seiho nya, maka kalau punya duit lebih mungkin beli yang SS saja, yang Shinsoku Seiho. Itu aja sih. Beberapa barang yang ulun review mungkin ada ulun jual juga atau ulun lelang langsung. Cek aja di kolom komentar atau di deskripsi. Itu aja. Kita lihat beberapa fontek nanti yang bisa dibentuk oleh di SAF game ini. Itu aja. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk review berikutnya.